Ya, selamat sore. Kami menyapa teman-teman dimanapun saat ini berada. Saat ini saya berada di daerah Nagoya, Jalan Raden Patah. Ya, dan terima kasih sebelumnya untuk mengikuti kami pada saat ini. Dan saya berharap saudara dimanapun saat ini berada dalam keadaan sehat dan pertolongan Tuhan. Dan saat ini saudaraku, sebelum saya memutarkan sebuah video ya bagi teman-teman dan saudara, dan biarlah video ini dapat ya memberitahukan kepada kita bahwa apa yang seharusnya disampaikan oleh para pelayan-pelayan, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta sekalipun, dan mereka harus mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka sampaikan. Dan ini mari kita ikuti dan kita saksikan video ini. Membaca Injil harus mengikuti pola pikir, konsep dasar dari penulis-penulis itu. Karenanya tidak mungkin kalau kita membaca Injil tapi mengikuti pola pikir kita. Memang ada akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman dalam Injil Matius, tapi tidak bisa dihubungkan dengan Gunung Kelut. Karena Matius tidak ada hubungan dan tidak pernah tahu ada Gunung Kelut untuk menyatakan tanda akhir zaman. Tidak, saudara. Gunung Kelut itu sudah meletus berulang kali. Enggak akhir zaman. Lebih hebat lagi Gunung Krakatau yang sampai memisahkan antara dua pulau Jawa dan Sumatera. Juga bukan tanda akhir zaman. Orang Kristen seringkali berbicara akhir zaman disamakan dengan kiamat. Kiamat itu bukan konsep Kristen. Kiamat itu konsep agama lain. Saudara membaca Alkitab jangan pakai konsep agama orang lain. Kiamat itu tanda hancur lebur. Semuanya habis, mati binasa. Nanti kamu masuk neraka. Berbicara siksaan neraka, enggak perlu saya diajarin. Dari kecil dalam agama saya yang lama, saya sudah dikasih tahu dan ditakut-takut tentang takdir. Semuanya adalah ketentuan Tuhan. Dan kehendak Tuhan selalu baik buat kita. Amin saudara. Disitulah. Karena itu akhir zaman. Bukan tidak ada, memang ada dalam Alkitab ada. Ada, tapi tidak jadi konsep. Yang harus dijelaskan sebagai ajaran yang konsepnya bukan yang adanya. Saya kasih contoh analoginya supaya mudah. Saudara datang ke sini, saudara lihat di persimpangan di mana-mana, saudara pernah ketemu gelandangan dan pengemis? Gelandangan dan pengemis kan ada. Tapi tidak jadi konsep saudara. Tidak pernah saudara berpikir dan mengajar anak-anakmu. Jika nanti kamu tidak ada uang, jika nanti kamu kurang makan, kamu harus jadi gelandangan dan jadi pengemis seperti itu. Itu kan tidak pernah saudara ajarkan anak-anak kita seperti itu. Itu tandanya ada, tapi tidak jadi konsep pemikiran. Jadi sekali lagi, tanda-tanda akhir zaman jangan disamakan itu dengan kata kiamat. Akhir zaman, Yesus datang kedua kalinya memerintah bersama-sama kita di tengah dunia ini 1000 tahun kita memerintah kekal selama-lamanya. Katakan, Saudaraku yang terkasih, kita mau membuat satu statement ya, dan kita menjelaskan. Saya tidak bermaksud di sini untuk menyalahkan orang ya, dan saya tidak menuduh orang itu dalam mungkin keliru ya, sebab sama seperti saya juga adalah manusia biasa yang mungkin suatu waktu ada kekeliruan. Namun hal ini menjelaskan kepada kita bahwa seperti tadi yang saya bilang tadi, bahwa harus dipertanggungjawabkan apa yang
disampaikan kepada umum, ya, apalagi ini mengenai tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa setiap kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan harus berdasarkan, ya, berdasarkan Alkitab. Ya, kalau kita berbicara tentang Tuhan, maka tentu kita akan mengambil, ya, dari kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak mendapat kekeliruan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, apa yang disampaikan oleh beliau tadi, ya, itu semata-mata merupakan pendapat atau penafsiran pribadi yang tidak memiliki dasar Alkitab yang sesungguhnya, yang membawa hidup kita, hati kita aman, ya, hati kita nyaman dalam mengikuti ajaran-ajaran tertentu, mengikuti ajaran itu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya, saya mengambil dari posisi menjadi seorang apologet. Ya, apa itu apologet? Apologet itu adalah sebuah, ya, ilmu pengetahuan yang mencoba menjelaskan, ya, tentang keimanan Kristen kepada orang lain, ya, yang kita temukan, ya, tidak tepat menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi harus ada penjelasan yang sangat maksimal. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa hal ini kita coba jelaskan, ya, apa yang menjadi standar kita melihat ketika orang lain, ya, ketika para pendeta menyampaikan khotbahnya, ya, tetapi kita harus menguji, ya, kita harus menguji dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, termasuk apologet itu adalah yang menakutkan, ya, yang menakutkan bagi banyak orang, ya, tentang kurangnya pemahaman, ya, kurangnya pemahaman dan pentingnya orang percaya untuk berapologet, ya, membuat sebagian besar orang Kristen mengabaikannya. Nah, orang-orang Kristen terabaikan bahwa apologet itu atau pembelaan iman kekristenan itu sangat perlu, walaupun banyak orang mengatakan untuk apa dibela, ya, toh ngapain Tuhan dibela. Tetapi maksudnya di sini adalah pembelaan iman Kristen supaya kita menjelaskan dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Dan saudaraku yang terkasih, dah, untuk apa? Ya, membantu orang-orang percaya, ya, untuk mengetahui, ya, atau mengerti dengan benar tentang keyakinan imannya, ya. Dan apologet itu adalah sarana pemberitaan firman Allah yang tepat, ya. Suatu sarana untuk meluruskan pandangan orang, ya, pandangan yang keliru terhadap keyakinan iman kekristenan. Dan apologet itu adalah sarana untuk melawan, ya, melawan ajaran-ajaran sesat, ya, ataupun penyimpangan, ya, yang terjadi dalam keyakinan ortodoksi orang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita menyimak sebuah video itu yang menyatakan bahwa tidak ada, ya, kiamat itu bagi agama orang lain, ya, yang ada akhir zaman. Dan beliau mengatakan sebuah konsep, tetapi firman Tuhan menyatakan di sini dengan benar bahwa akhir zaman itu adalah sebuah, ya, peradaban yang berganti, ya, di hari kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Maka tidak benar kalau
surga itu ditarik ke bumi. Ya, tidak ada relevansinya. Ya, sebab ketika Yesus juga datang pada hari akhir zaman itu, Yesus tidak menginjakkan kaki di bumi, saudara, tetapi dia berada di angkasa, ya, dan kita menyambut dia, menyongsong dia di angkasa, lalu mengangkat. Maka ada rapture, ya, pengangkatan orang-orang percaya pada masa itu. Nah, di sini harus dipahami dengan benar bahwa akhir zaman itu adalah peralihan sampai kepada pemerintahan Yesus. Ya, 1000 tahun. Ya, di mana itu? Tentu itu di bumi yang sudah diturunkan oleh Allah dari surga. Ya, bukan bumi yang kita pijak hari ini, saudara, tetapi bumi yang baru dan juga langit yang baru. Ya, kita simak kembali bahwa kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37. Ya, saya bacakan untuk kita. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Setiap kata yang disampaikan oleh Yesus harus kita telusuri secara mendalam. Dia katakan sebab pada zaman Nuh, ya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, ya, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Bagaimana pada zaman Nuh? Kita buka Alkitab kita, kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-8. Saya bacakan sebagai kekuatan bagi kita, supaya kita tidak dideskripsikan oleh orang lain. Ya, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan, ya, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saya ulangi kembali, maka menyesallah Tuhan, ya, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Selanjutnya ayat yang ke-7 adalah berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia, ya, maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita sudah membacakan ayat demi ayat tadi tentang kejadian itu, maka apa yang kita lihat dari peristiwa itu? Apa yang kita lihat dari peristiwa itu adalah sebuah fenomena yang luar biasa terjadi pada zaman Nuh. Ya, mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan, dan mereka semua, ya, terpedaya dengan keadaan mereka yang sangat bebas, tidak mengenal Tuhan, sehingga Allah, ya, menghapuskan manusia itu, ya, menjadi terhapus seluruhnya. Tetapi ayat yang terakhir tadi yang kita baca barusan itu, ayat yang ke-8, bahwa tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan artinya apa? Ya, hanya oleh karena kasih karunia saja kita dapat diselamatkan. Lalu bagaimana untuk mendapatkan kasih karunia itu? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang hendak kita kerjakan untuk mendapatkan, meraih kasih karunia itu? Adalah sebuah hadiah yang sangat besar, hadiah yang istimewa yang disediakan oleh Allah, ya, bagi Nuh pada saat itu. Apa yang mesti kita lakukan adalah mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Allah dengan benar, dengan ibadah kita, dengan doa kita, dengan pengharapan kita, dengan iman yang kuat.
Hanya Dia saja yang menjadi kekuatan bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang dapat menyesatkan kita, ya, bahwa mereka mengatakan tadi ketika kita membaca dan atau menyaksikan video tadi bahwa akhir zaman itu, ya, atau akhir zaman memang ada katanya, memang ada dalam Alkitab ada, tetapi bukan sebagai konsep. Dan beliau membuat satu ilustrasi tentang anak di jalanan, ya, yang menjadi pengemis. Itu bukan konsep. Memang siapa yang mau menjadi konsep, menjadi pengemis, tidak mungkin, ya. Manusia tidak akan memiliki konsep menjadi pengemis, tidak akan mungkin, ya. Tetapi manusia berusaha untuk bertahan hidup. Saudaraku, bahwa Alkitab dengan nyata mengatakan bahwa kalau kita lihat juga di kitab Lukas pasal 17 ayat yang ke-26 sampai 30, ya. Ayat yang ke-26 saya bacakan bagi kita, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ya. Ayat yang ke-27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah itu dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, ya. Mereka membeli dan menjual, saudara. Ya. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi, ya, keluar dari Sodom, turunlah hujan api, ya, dari Sodom turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Saudara, tadi saya sempat mengatakan bahwa setiap perkataan kita harus dipertanggungjawabkan, ya. Setiap perkataan kita diminta bertanggungjawab oleh orang lain untuk kita bertanggung jawab apa yang kita sampaikan kepada orang banyak. Ya, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu, ya, untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua dikatakan juga, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa apa yang kita sampaikan itu harus kita pertanggungjawabkan. Ya, tidak ada satupun yang terlewatkan dari apa yang kita sampaikan. Karena kita ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan segala kebenaran firman Tuhan menurut ukuran Tuhan dalam firman-Nya yang ada di Alkitab. Maka saya heran hari-hari ini saya banyak melihat pengajaran-pengajaran yang memiliki konteks yang berbeda, bahwa mereka mengatakan Alkitab itu berisikan atau mengandung kebenaran firman Allah. Ya, kalau Alkitab itu mengandung kebenaran firman Allah, berarti ada isi Alkitab yang tidak mengandung kebenaran firman Allah, atau mungkin orang lain memasukkan sesuatu ke dalam. Tetapi yang pasti adalah Alkitab itu adalah firman Allah, ya, walaupun itu banyak dituliskan oleh para nabi, oleh para rasul, ya, tetapi itu tulisan-tulisan mereka yang menulis itu adalah diilhamkan oleh Allah untuk memasukkan itu, untuk membukukan itu menjadi kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau kita melihat cuaca di daerah Nagoya ini, ya, di Jalan Raden Patah ini sebentar lagi akan mungkin hujan,
sudah mulai mendung, saudara. Saudara bisa dapat melihat ke langit dengan benar. Ya, ada sedikit lagi yang mau kita sampaikan bahwa kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, saudara bisa melihat Alkitab saudara. Ya, saudara jangan mau ketika ada orang menyampaikan katanya dengan kebenaran, tetapi dia tidak memiliki dasar Alkitab, ya, menjadi salah satu kekuatan kita untuk memahami keberadaan Allah dalam hidup kita. Tetapi semuanya ada dalam kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Ya, saya bacakan bagi kita, saudara, Bapak Ibu, ya, teman-teman saudara, handai tolan dimanapun saat ini berada. Ya, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 2. Di sini dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, ya, dan laut pun tidak ada lagi. Dalam, ya, pemerintahan Yesus yang kedua kali, ya, ketika langit yang baru dan bumi yang baru yang hendak diperintah oleh Yesus. Bumi itu yang diturunkan oleh Allah adalah bumi yang tidak memiliki lautan. Ya, tidak memiliki lautan, saudara. Dan di sini saya boleh mengatakan yang kedua, ayat Wahyu pasal 21 ayat yang kedua di sini katakan bahwa dan aku melihat kota yang kudus, ya, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara, Yesus itu, ya, bagaikan, ya, seorang mempelai laki-laki, ya, yang menjemput kita saat kedatangannya yang kedua kali. Saudara, mengapa Yesus datang? Itu pertanyaan dasar oleh orang-orang percaya. Mengapa Yesus datang? Saudara tahu bahwa akhir zaman akan diakhiri dari segala sesuatu yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Ya, termasuk adalah malapetaka, ya, pembantaian. Ada kemurtatan orang-orang percaya. Ya, ada malapetaka yang menghancurkan seluruh sendi-sendi bumi ini. Saudara tahu bahwa ketika waktunya tidak dipersingkat, Alkitab mencatat bahwa tidak, bahkan Yesus katakan tidak ada satupun orang benar. Hampir tidak ada satupun orang benar yang dapat diselamatkan. Bayangkan saudara, haleluya, ya, apabila waktunya tidak dipersingkat, maka bisa dipastikan hampir orang benar tidak dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, Yesus melakukan tindakan yang tepat dengan waktu yang tepat, seperti yang dia sudah tahu sebelumnya. Saat itulah dia bertindak dengan menggunakan segala kekuatannya untuk melawan para iblis yang ada di angkasa, ya, untuk membawa orang-orang benar, ya, untuk masuk ke Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru itu berbicara tentang surga yang disediakan oleh Allah bagi saudara dan saya di hari kemudian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, Tuhan memberikan kita pikiran hati dan juga naluri yang sangat kuat untuk mengerti apa yang Dia maksudkan. Ya, kita harus menggunakan segala cara untuk mengerti kehendak Tuhan, saudara. Ya, tadi saya singgung masalah Nuh. Pada zaman Nuh seperti itu. Ya, tidak ada satupun yang menurut Allah lagi yang dapat diselamatkan. Tidak ada. Hampir tidak ada, saudara. Tetapi Alkitab mencatat, maka Nuh mendapat kasih karunia, ya, semata, hanya Nuh saja, saudara. Dan kemudian anak dan juga keluarganya, dan bersama-sama dengan binatang-binatang yang ada di bumi, dan juga binatang-binatang merayap yang diselamatkan oleh Allah, yang dimasukkan oleh Nuh. Kita kembali ke zaman itu,
saat Yesus datang yang kedua kali, dunia akan menghadapi segala konsekuensi perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan berabad-abad, ribuan tahun. Saudaraku, saya mengajak kita untuk tetap kuat dalam Tuhan. Pengharapan kita tidak pernah lepas dari kehendak Allah yang di surga. Ada Yesus yang menolong saudara, ya, karena tanpa Dia tidak ada satupun manusia di kolong langit ini yang sampai kepada Bapa. Artinya sampai kepada Bapa, yang sampai kepada surga yang disediakannya tanpa melalui nama Yesus saja. Tidak ada. Seluruh manusia tidak ada. Yesus klaim dengan janjinya, akulah jalan kebenaran. Ya, He is the truth. Dia kebenaran itu yang harus kita ikuti, menjadi teladan bagi kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang mau saya sampaikan. Tetapi ingat satu hal, ya, hidup kita, hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang tidak lepas dari penderitaan, hidup yang tidak lepas dari segala persoalan, tantangan. Ya, tetapi ketika saudara menderita, ketika saudara tidak sanggup dalam menghadapi suasana yang sangat dalam penderitaan, ya, tetapi lewat itulah engkau dan saya berseru kepada Dia, Tuhan tolong saya. Saat penderitaan itu, maka engkau dan saya melakukan, ya, satu keputusan dan berseru kepada Tuhan. Karena orang-orang yang berseru kepada Allah akan mendapatkan pertolongan. Ya, orang-orang yang berseru kepada Allah akan mendapatkan kelepasan. Orang-orang yang berseru kepada Allah akan mendapatkan pemulihan, kesembuhan. Ini yang menjadi concern kita. Jadilah menjadi hamba yang taat setia menurut kehendak Allah yang ada di dalam firman-Nya. Katakanlah firman itu dengan benar. Katakanlah firman itu tanpa kompromi dengan orang lain, sehingga kebenaran itu akan menjadi kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Dari Raden Patah, Nagoya, saya menyampaikan salam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.